kita harus mengetahui dulu konsep dasar dari ensemble test tersebut. Yang pertama, Kruskal-Wallis test adalah metode statistik non-parametrik yang dikembangkan oleh William Kruskal dan W. Allen Wallis pada tahun 1952. Metode ini merupakan alternatif dari one-way ANOVA dan digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara tiga kelompok independen atau lebih yang berdasarkan kepada peringkat atau rank data gabungan. Uji ini tidak mengasumsikan distribusi normal pada data. Kemudian untuk Friedman test adalah metode statistik non-parametrik yang dikembangkan oleh Milton Friedman di tahun 1937. Metode ini merupakan alternatif dari two-way ANOVA dengan pengukuran berulang atau repeat measures dan digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara tiga perlakuan atau lebih pada kelompok yang sama, yaitu data berpasangan atau blok. Peringkat dihitung dalam setiap baris blok secara terpisah. Kemudian kita masuk kepada tutorial melakukan uji ensemble test, yaitu Kruskal test dan Friedman test pada RStudio dan Python. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan tutorial bagaimana melakukan uji K-sampel, yaitu Kruskal-Wallis dan Friedman pada RStudio. Sebelumnya di sini kami sudah menyiapkan untuk codingan ataupun sintaksnya yang akan kita gunakan selama melakukan uji. Yang pertama itu adalah menginstal dan memanggil package-nya. Kita bisa lihat codingannya di sini. Ini itu fungsinya untuk menginstal dan memanggil package yang diperlukan dalam analisis, misalnya tidyverse untuk manipulasi dan visualisasi data, rstatic untuk uji statistik non-parametrik, dan patchwork untuk menggabungkan beberapa grafik. Kemudian yang kedua itu adalah mengimport dataset. Ini fungsinya adalah untuk mengimport data yang akan kita gunakan dalam analisis. Kita di sini menggunakan filters, ini akan menampilkan jendela supaya kita bisa tinggal mengklik saja. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah nama variabel. Kita bisa lihat codingannya di sini. Ini itu untuk mengubah nama variabel agar lebih singkat dan mudah digunakan. Misalnya dari variabel price in thousand menjadi variabel price, dari variabel sales in thousand menjadi variabel sales aja. Kemudian yang keempat itu adalah membuat variabel negara dan kategori mesin. Kita bisa lihat codingannya di sini. Jadi ini tuh fungsinya untuk membuat variabel baru. Misalnya negara ada American, German, Japanese, and Korean. Terus kategori mesin itu ada small, medium, sama large. Jadi dataset kita memiliki dua variabel baru, yaitu negara dan enchat atau kategori mesinnya. Kemudian yang kelima adalah membersihkan data dari nilai NA. Jadi ini tuh fungsinya untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak lengkap atau mengandung nilai kosong atau NA. Jadi kita bisa lihat di sini setelah kita run, hasilnya itu 144 observasi yang sudah siap dianalisis. Kemudian yang keenam adalah menampilkan jumlah data berdasarkan negara. Kita bisa lihat ya yang ini hasilnya. American 77, Jerman 24, Japanese 40, Korean 3, small, medium, large. Kemudian yang ini, yang dua ini fungsinya untuk menunjukkan jumlah data berdasarkan kategori dan berdasarkan negara. Kita masuk ke fungsi interpretasi Kruskal-Wallis. Yang ini. Ini itu untuk membuat fungsi otomatis untuk menampilkan hasil Kruskal-Wallis, menampilkan effect size, dan menampilkan hasil dan tes. Untuk hasilnya, kita buat pada analisis berikutnya. Kemudian, yang selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis, yaitu untuk price vs negara. Ini itu untuk menguji apakah harga mobil berbeda berdasarkan asal negaranya. Di output R dengan chi-square sebesar 20,715, df-nya 3, dan p-value lebih kecil dari 0,01. Eta square-nya itu sebesar 0,127. Karena p-value lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Terdapat perbedaan harga mobil yang signifikan berdasarkan negara asal kendaraan. Kemudian adalah uji lanjut dan tes. Untuk uji lanjut dan tes satu negara, kita dapatkan di output ini Amerika vs Jerman, PADC-nya 0,001295.
Kemudian untuk Jerman vs Korea 0,001874. Maka perbedaan harga yang signifikan terjadi antara American dengan Jerman dan Jerman dengan Korea. Selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis price dengan engine size. Itu ini. Ini itu untuk menguji apakah ukuran mesin mempengaruhi harga dari kendaraan tersebut. Kita bisa lihat untuk Chi-square-nya sebesar 54,006 dengan DF2 dan P-value lebih kecil daripada 0,001 dan eta square-nya sebesar 0,369. Karena P-value-nya juga lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan harga yang signifikan berdasarkan ukuran mesin. Pengaruh ukuran mesin terhadap harga termasuk besar. Kemudian untuk dam test-nya, engine size, kita bisa lihat antara small dan medium PADJ-nya sebesar 0,30, sedangkan small dengan large sebesar kurang dari 0,001. Begitu juga dengan medium dengan large kurang lebih kecil dari 0,001. Jadi semua kategori ukuran mesin memiliki perbedaan harga yang signifikan. Selanjutnya adalah normalisasi data. Kita gunakan kodingannya yang ini. Ini itu untuk mengubah nilai ke rentang 0 sampai 1 agar sales, price, and fuel efficiency dapat dibandingkan. Untuk hasilnya, terbentuk variabel nanti sales underscore n, price n, dan fuel fn. Kemudian kita mengubah data ke format long. Untuk codingannya ada yang pada pivot launcher ini. Ini itu untuk mengubah data dari format wide menjadi long untuk kebutuhan uji Friedman. Kalau datanya nanti setelah dilakukan format long ini udah siap untuk dianalisis Friedman. Kemudian yang selanjutnya adalah uji Friedman. Kita bisa lihat codingannya yang VR test ini. Ini tuh untuk membandingkan sales, price, dan fuel efficiency pada kendaraan yang sama. Kita bisa lihat untuk hasilnya. Friedman Chi-square-nya itu sebesar 82,889 ini. Dengan Chi-square dengan DF2 dan P-value lebih kecil daripada 0,01. Jadi terdapat perbedaan signifikan antara sales, price, dan fuel efficiency. Yang selanjutnya adalah effect size dan pouch hot Friedman. Untuk effect size dan pouch hot Friedman ini kita bisa lihat outputnya, yaitu Kendall sway-nya sama dengan 0,288 yang ini, yaitu efeknya sedang. Gimana ya? Efek sedang. Dan untuk fuel efficiency dengan price itu PADJ-nya sebesar 0,04. Fuel efficiency dengan sales itu PADJ-nya kurang dari 0,01 dan price dengan sales itu juga kurang dari 0,01. Jadi untuk hasilnya nilai Kendall W itu yang sebesar 0,288 itu menunjukkan efek yang sedang dan semua pasangan variabelnya itu berbeda signifikan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita membuat dan menyimpan grafik atau visualisasinya. Yang pertama itu kita akan membuat box plot dan histogram untuk memperjelas hasil analisis. Kemudian kita akan simpan dalam format PNG. Untuk codingannya bisa dilihat seperti ini. Jadi biar kita nanti tinggal kerankan saja dan kita lihat seperti apa visualisasi dari uji Kruskal dan Friedman pada data ini. Langsung saja kita run.
Ini adalah bentuk grafik pada Kruskal-Wallis K sama dengan 4 antara price dengan negara asal. Kemudian untuk visualisasi yang kedua adalah hasil visualisasi Kruskal-Wallis K3, yaitu price dengan engine size. Dan visualisasi yang keempat adalah visualisasi untuk fragment, angkanya sama dengan 3 antara sales dan price dan fuel efficiency. Ini ada box plot beserta dengan histogramnya ya. Jadi demikian uji K-sampel yaitu Kruskal-Wallis dan fragment yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana melakukan uji K-sampel pada Python menggunakan Google Colabs. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan uji analisis Kruskal-Wallis dan uji Friedman menggunakan dataset Car-Sales yang akan dijalankan pada Google Colab. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari bagian sintaks, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi hasil output yang akan dihasilkan. Pada bagian pertama, dilakukan instalisasi import library yang diperlukan seperti Pandas, NumPy, SciPy, Scikit, Postdocs, yang digunakan untuk pengolahan data, pengujian statistik, serta pembuatan visualisasi. Untuk tahap selanjutnya kita akan mengimport data dengan sintaks seperti ini. Kita akan mengunggah pada Google Colab agar analisis dapat diproses. Setelah data diimport, tahap selanjutnya adalah rename kolom. Pada bagian ini dilakukan penggantian beberapa nama kolom menjadi lebih singkat dan mudah digunakan. Misalnya variabel sales in thousand menjadi sales, price in thousand menjadi price, dan selanjutnya dengan tujuan agar penulisan sintaks berikutnya menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca dan dipahami. Tahap selanjutnya yaitu membuat variabel negara. Selanjutnya dibuat variabel baru bernama negara. Yang ini. Variabel ini digunakan untuk mengelompokkan setiap merek mobil berdasarkan negara asal seperti American, Jerman, Japanese, dan Korean. Variabel ini nantinya digunakan sebagai kelompok pada uji Kruskal-Wallis yang pertama. Setelah itu kita akan membuat agent kategori. Yang pada bagian ini dibuat ukuran mesin atau agent kategori, di mana ukuran mesin dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada small, yang untuk mesin di bawah 2 liter. Yang kedua ada medium untuk mesin 2-3 liter. Yang terakhir itu ada large yang di atas 3 liter. Selain itu ditentukan juga urutan kategori agar analisis dan grafik ditampilkan sesuai dengan urutan mesin yang sebenarnya. Ini sintaks untuk pembuatan agent kategori. Setelah melakukan tahap itu, kita akan melakukan pembersihan data. Setelah variabel tadi dibentuk, dilakukan pembersihan data. Data yang memiliki nilai kosong pada variabel yang akan digunakan dihapus agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya ditampilkan jumlah observasi yang digunakan serta distribusi data dari masing-masing kelompok. Ini sintaksnya. Selanjutnya kita masuk pada fungsi helper. Ini fungsi helper. Yang bagian ini berisi fungsi pendukung yang akan digunakan berulang kali selama analisis. Yang fungsi pertama ini digunakan untuk menghitung effect size pada Kruskal-Wallis, dan fungsi kedua ini kan dapat kita lihat digunakan untuk menampilkan hasil interpretasi secara otomatis. Dan untuk fungsi ketiga pada fungsi helpernya itu fungsinya itu digunakan untuk melakukan normalisasi data sebelum uji Friedman. Setelah menjalankan fungsi helper, kita masuk pada uji Kruskal-Wallis yang pertama. Pada bagian ini dilakukan uji Kruskal-Wallis yang pertama dengan variabel price sebagai variabel yang diuji dan negara sebagai pengelompokan. Sebelum pengujian ditampilkan terlebih dahulu statistik deskriptif. Kemudian dihitung nilai statistik Kruskal-Wallis, p-value, effect size, dan dilanjutkan dengan uji Dunn untuk mengetahui kelompok yang berbeda signifikan. Ini sintaks untuk uji Kruskal-Wallis yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada Kruskal-Wallis yang kedua. Pada pengujian ini variabel price dibandingkan berdasarkan kategori ukuran. Kategori yang tadi yang ada small sampai large tadi ya, perbandingan kategori ukuran mesin. Proses analisis dilakukan sama seperti sebelumnya, yaitu menampilkan statistik deskriptif, menghitung statistik uji, effect size, dan melakukan uji lanjut Dunn. Setelah kita melakukan Kruskal-Wallis kedua, masuk pada urutan kategori yang benar. Pada sintaks ini digunakan urutan kategori yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu small, medium, dan large. Tujuannya agar proses pengujian mengikuti urutan ukuran mesin yang benar dan hasil yang diperoleh lebih mudah untuk diimplementasikan.
Selanjutnya kita masuk pada uji Friedman. Pada bagian ini dilakukan uji Friedman untuk membandingkan 3 variabel, yaitu sales, price, dan fuel efisiensi pada unit mobil yang sama. Sebelum pengujian dilakukan normalisasi data agar 3 variabel berada pada skala yang sebanding. Ini sintaksnya, teman-teman. Selanjutnya dihitung statistik Friedman, nilai Kendall-Sue sebagai ukuran kekuatan efek, dan uji Wilcoxon sebagai uji lanjutan untuk mengetahui pasangan variabel yang berbeda signifikan. Dapat kita lihat ini untuk menghitung Kendall-Sue, uji Wilcoxon. Setelah melakukan uji Friedman, selanjutnya ada disediakan visualisasi digunakan untuk memperlihatkan hasil analisis dalam bentuk box plot dan histogram. Grafik Kruskal-Wallis digunakan untuk memperlihatkan perbedaan harga mobil berdasarkan negara asal dan ukuran mesin, sedangkan grafik Friedman digunakan untuk membandingkan distribusi sales, price, dan fuel efisiensi. Visualisasi ini membantu memperjelas hasil pengujian yang telah dilakukan. Ini dari visualisasinya ini ada histogram, plot, box plot, histogram Friedman dan apa. Setelah pada tahap visualisasi dapat kita melihat hasil dari sintaks yang tadi, di mana uji Kruskal-Wallis pertama, kedua, dan Friedman. Dari data car sales, jumlah observasinya itu sebanyak 144 dengan distribusi negara American 77, Japanese 40, dengan Jerman 24 dan Korean 3. Dan untuk distribusi against rate-nya, small di bawah 2 liter itu sebanyak 14, medium sebanyak 63, large sebanyak 67. Dan untuk hasil uji Kruskal-Wallis yang pertama antara price dan negara asal, dapat kita lihat American dengan N77 mediannya 21,56, minnya 23,98, standar deviasi sebesar 10,54. Begitu selanjutnya dapat kita lihat untuk Jerman, Japanese, dan Korean. Untuk hasil Kruskal-Wallis antara price dan negara asal, T-square-nya sebesar 20,715 dengan p-value lebih kecil 0,001, di mana H0 ditolak. Terdapat perbedaan signifikan pada price antar kelompok negara asal. Minimal satu pasang kelompok memiliki distribusi yang berbeda secara bermakna. Effect size dengan eta square sama dengan 0,127, di mana itu tergolong sedang. Dan untuk post hoc-nya dapat kita lihat pada grup 1 American Jerman, grup 2 Jerman Korean. Dengan P adjektifnya itu American Jerman sebesar 0,0013, Jerman Korean 0,0019. Dan untuk uji Kruskal-Wallis yang kedua antara price against kategori pada small N14 dengan median 13,73, min 14,82 dengan standar deviasi 4,50. Begitu selanjutnya dapat kita lihat pada medium dan large. Hasil Kruskal-Wallis yang kedua antara variabel price dan against kategori dengan chi-square 54,006 dengan p-value lebih kecil 0,001, di mana H0 ditolak. Terdapat perbedaan signifikan pada price antar kelompok against kategori. Minimal satu pasang kelompok memiliki distribusi yang berbeda secara bermakna. Effect size dengan eta square sama dengan 0,369 dikategorikan besar. Dan untuk post hoc dannya, grup pertama ada small, medium, grup kedua medium, large, dengan P adjektifnya sebesar dengan P adjektif untuk small medium 0,0301, untuk small large 0,0000, medium large sebesar 0,0000. Setelah melakukan uji Kruskal-Wallis yang pertama dan kedua, selanjutnya kita dapat melihat hasil dari uji Friedman antara sales, price, dan fuel efisiensinya. Dengan kondisi fuel efisiensi N144 dengan median 0,300, min 0,294 dengan standar deviasi 0,147. Dapat kita lihat selanjutnya untuk price dan sales. Dan untuk hasil Friedman, sales, price, dan fuel efisiensi dengan chi-square 82,889 dengan DF sama dengan 2, p-value sama dengan lebih kecil dari 0,001, maka H0 ditolak. Terdapat perbedaan signifikan antar kondisi ketiga variabel di mana itu adalah sales, price, dan fuel efisiensi memiliki distribusi rank yang berbeda pada unit mobil yang sama dengan Kendall-Sue sebesar 0,288, di mana itu termasuk dari efek sedang. Dan untuk post hoc Wilcoxon Seeing Rate Tanks-nya, grup pertama itu ada sales, price, dan grup kedua itu ada price, fuel efisiensi, di mana P-nya pada sales dan price itu sebesar 0,0000 dengan P adjektifnya 0,0000. Begitu selanjutnya pada sales, fuel efisiensi, price, fuel efisiensi dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya setelah kita melakukan yang namanya uji Kruskal-Wallis pertama, kedua, dan Friedman, kami menyediakan visualisasi yang pertama itu ada box plot antara price per negara, yang kedua histogram distribusi price per negara dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya kami juga menyediakan Kruskal-Wallis box plot antara price per again kategorik, distribusi price per again kategorik,
dapat kita lihat box plot dan histogramnya. Selanjutnya untuk visualisasi Friedman dapat kita lihat box plot sales, price, dan fuel efficiency. Dan untuk distribusi sales, price, fuel efficiency dapat kita lihat di sini histogramnya. Ini distribusinya untuk sales, ini untuk price, dan ini untuk fuel efficiency. Setelah kita mempelajari fungsi sintaks, hasil, dan visualisasi dari uji Kruskal-Wallis dan Friedman, semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang perbandingan hasil R dan Python yang tujuannya untuk memastikan konsistensi hasil, pengolahan data, serta mengidentifikasi adanya perbedaan yang mungkin muncul akibat perbedaan sistem pengolahan pada R maupun pada Python. Hasil analisis pada R dan Python dapat kita lihat pada tabel baik dari aspek dari R, Python maupun statusnya. Hasil analisis menggunakan R dan Python menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Perbedaan yang ditemukan hanya pada urutan tampilan kategori negara, jumlah angka desimal, dan format penulisan pada p-value. Perbedaan urutan kategori negara terjadi karena R dan Python memiliki mekanisme yang berbeda dalam mengatur data kategorik, sehingga kategori Jerman dan Japanese ditampilkan dalam posisi yang berbeda. Namun perbedaan tersebut hanya mempengaruhi tampilan output dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan statistik. Nilai Kruskal-Wallis, eta-square, dan tes Friedman dan Wilcoxon test yang diperoleh dari kedua perangkat lunak tersebut identik atau hanya berbeda karena pembulatan angka. Oleh karena itu, baik R maupun Python menghasilkan interpretasi dan kesimpulan statistik yang sama terhadap data yang dianalisis. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari uji K-sampel yaitu Kruskal-Wallis dan Friedman yang telah kami lakukan pada RStudio dan Python melalui Google Colab. Yang pertama itu uji Kruskal-Wallis yang pertama, yaitu antara harga mobil dan negara asal. Hasil uji menunjukkan adanya perbedaan harga mobil yang signifikan antara negara asal kendaraan, dengan p-value lebih kecil daripada 0,001. Uji lanjut mengungkapkan bahwa perbedaan paling mencolok terjadi antara kelompok Amerikan dan Jerman, serta antara Jerman dan Korea. Dengan kata lain, negara asal kendaraan berhubungan erat dengan variasi harga mobil yang beredar di pasar. Kemudian, uji Kruskal-Wallis yang kedua, yaitu harga mobil dan kapasitas mesin. Pada uji ini ditemukan perbedaan harga mobil yang signifikan berdasarkan kategori kapasitas mesin, dengan p-value lebih kecil daripada 0,001, dan seluruh pasangan kategori terbukti berbeda nyata pada uji post hoc. Nilai effect size yang besar menegaskan bahwa kapasitas mesin punya pengaruh kuat terhadap harga. Semakin besar kapasitas mesinnya, maka semakin tinggi pula harga mobilnya. Kemudian untuk uji Friedman antara sales, price, dan fuel efficiency, untuk uji Friedman ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sales, price, dan fuel efficiency dengan p-value yang juga lebih kecil daripada 0,001. Hasil uji lanjut Wilcoxon Sign Rank memperkuat temuan ini, di mana seluruh pasangan variabel terbukti berbeda secara signifikan. Nilai Kendall-Sue berada pada kategori sedang, menandakan perbedaan tersebut punya makna praktis yang cukup kuat. Kemudian untuk kesimpulan akhirnya, secara keseluruhan, negara asal kendaraan terbukti berhubungan dengan variasi harga mobil di pasar, dengan perbedaan paling terasa antara kelompok Jerman, Amerikan, dan Korean. Kapasitas mesin juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga, ditandai dengan effect size yang besar. Semakin besar kapasitas mesinnya, semakin tinggi pula harga kendaraan tersebut. Selain itu, sales, price, dan fuel efficiency saling berbeda karena secara signifikan, dan nilai Kendall-Sue yang berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa perbedaan ini juga bermakna secara praktis, bukan hanya statistik. Kedua software, baik RStudio maupun Python, menghasilkan keputusan statistik yang sama persis, sehingga proses analisis ini terbukti valid dan dapat dipercaya sebagai hasil pengambilan kesimpulan penelitian. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Demikian pula video tutorial yang telah kami buat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.